Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Samuel pasal 10 ayat 6 hingga ayat yang ke-12. Di bawah judul perikop, Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Saya hanya membacakan ayat yang ke-12 saja bagi kita. Demikian, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saya membuat tema kecil untuk renungan kita kali ini, yaitu kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih, yang saya kasih dalam Tuhan, apa kira-kira yang akan Anda lakukan ketika Anda mendapati maksud baik Anda sendiri dibalas dengan perbuatan yang jahat dan bahkan sangat jahat? Mengecewakan, bukan? Marah kan? Sedih? Atau bahkan kita terpukul dan rapuh. Bisa jadi hal itu terjadi pada kita. Bekerja sudah sungguh-sungguh, memberi sepenuh jiwa, memberi sepenuh hati, raga, waktu, materi, tenaga dikorbankan, bukannya dihargai tapi justru dicemooh ataupun bahkan mengalami penghinaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, jelas marah dan kecewa kita akan hal itu. Tetapi mari kita mengadakan pilihan, apakah kita rapuh berkeping-keping atau justru memilih kuat, hadapi dengan berani, dan tentunya kuat dalam Tuhan. Daud adalah orang yang suka bersahabat, suka bergaul, suka berdamai, suka kedamaian. Namun niat baik Daud justru dibalas jahat oleh Bani Amon. Hanun sendiri, anak dari Raja Bani Amon atau Nahas yang telah wafat, telah membalas Daud dengan begitu jahatnya. Daud ingin menyampaikan rasa turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayah Hanun, yaitu Nahas. Dan ia menyampaikan rasa turut berbelasungkawanya dengan mengutus orang-orangnya untuk menyampaikan niat tersebut. Namun rupanya Hanun duluan curiga bersama karena dihasut oleh orang-orangnya dan menuduh Daud memiliki niat yang tidak baik, menuduh Daud akan jahat terhadap mereka sehingga mempermalukan orang-orang utusan Daud. Akhirnya mereka juga menyadari bahwa apa yang mereka perbuat itu salah. Namun bukannya minta maaf, malah mempersiapkan peperangan dan bersekongkol dengan orang Aram untuk bergabung, untuk melawan, untuk berperang dengan orang-orang Israel. Daud mengutus Yoab untuk memimpin barisan Israel dan Yoab berangkat memimpin perang dari barisan Israel. Dan perkataan Yoab yang menjadi pusat perhatian kita saat ini untuk menjadi bahan perenungan, yaitu ketika ia mengatakan, kuatkanlah hatimu. Mari kita menguatkan hati. Seakan-akan mengajak Israel untuk tidak rapuh menerima penghinaan, untuk tidak rapuh menerima ketidakadilan yang mereka terima. Tetapi kekuatan hati dan menempatkan Tuhan di sana justru memicu semangat dan kekuatan mereka memukul kalah orang Amon.
Bani Amun atau orang Aram. Dan bahkan orang Aram yang bersekongkol pada saat itu dengan orang-orang dari Bani Amun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal ini saya ingin mengajak kita belajar beberapa hal. Pertama, ternyata berpikir negatif itu cenderung menyebabkan kita tersugesti melakukan hal-hal yang negatif juga. Berpikir jahat memicu kita menjadi jahat. Dan artinya bahwa hal tersebut memang tidak pernah menguntungkan bagi kita. Sebab sesuatu yang jahat di mata Tuhan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, berjiwa besar dan memiliki hati yang kuat rupanya bisa menjadi sumber kekuatan besar untuk bangun dari kejatuhan, untuk bangun dari keterpurukan, bahkan memenangkan sebuah perkara selama kita dalam posisi benar di mata Tuhan. Jadi saat ini saya mengajak kita sekalian mengambil hal baik dari kebenaran firman Tuhan. Pertama, hindari pikiran-pikiran yang negatif dan jahat. Jangan cepat menyimpulkan sesuatu sebelum diselidiki dulu kebenarannya. Jangan mudah termakan hasutan jahat, karena justru bisa jadi bumerang bagi diri kita sendiri dan bahkan orang-orang kita yang ada di sekitar kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan biarkan diri kita rapuh. Semangat jangan sampai hilang dari diri kita, dan niat baik kita jangan sampai gagal hanya karena kita ditolak, hanya karena kita dianggap remeh, hanya karena kita disepelekan, dicibir, bahkan dilecehkan. Mari kata-kata firman Tuhan hari ini kita renungkan bersama. Kuatkanlah hatimu dan teruslah menempatkan Tuhan di sana. Jangan berhenti jadi orang benar dan menjadi orang baik, karena Tuhan sendiri akan datang bagi kita sebagai pembela. Tuhan menolong dan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Baiklah, kami membuka hati untuk itu. Kami mau belajar dan kami mau melakukannya. Kami tahu Tuhan bahwa tidak selalu kami menerima respon baik, respon positif ketika kami berbuat baik, berbuat hal-hal yang benar. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami tidak berhenti melakukannya, Tuhan akan selalu ada di pihak kami. Biarlah Engkau memberkati orang-orang yang mau memberi hati untuk melakukan pekerjaan benar tanpa takut diremehkan, tanpa takut ditolak, tetapi akan terus melakukannya demi nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati umat-Mu. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu dan bahkan yang bertekun memeliharanya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.